Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam episode kali ini dalam podcast Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Dan kali ini teman-teman, pada episode kali ini akan dipandu bersama dengan aku sebagai host Gabriel Alexandro Sangkai, tapi boleh dipanggil Beben. Kemudian di episode kali ini kita juga bersama dua orang hebat yang ada di sini di sebelah saya. Ada wanita cantik dan pria tampan tentunya, dari teman-teman pengurus HMPS Psikologi UMBY. Halo teman-teman. Halo Bebe. Halo Bebe. Mungkin biar kita lebih akrab lagi dengan teman-teman yang ada menonton nantinya dan juga dengan saya di sini. Boleh kenalan dulu kali kakak-kakak. Boleh. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Novita Maisudu selaku Ketua HMPS Psikologi UMBY periode 2024. Oke, dan perkenalkan juga nama saya Novel Pradika selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Psikologi. Gitu. Oke, berarti kita di sini bersama dengan Ketua dan Wakil Ketua HMPS Psikologi periode 2024. Luar biasa sekali. Sudah berapa lama berjalan untuk kepengurusan tahun ini? Kurang lebih 10 bulan. 10 bulan. Oke. Berarti kita bakal bahas sama-sama lebih dalam, kita bakal gali lebih dalam tentang HMPS Psikologi UMBY ini apa sih dalam podcast kali ini. Jadi ikuti terus. Dan teman-teman, kita akan mulai, mungkin kita bakal mulai cari tahu nih, teman-teman sendiri sebagai ketua dan wakil ketua, kira-kira menurut kalian HMPS Psikologi UMBY itu apa sih? Ya, silakan Ibu Oke. Ketua. Oke. Kalau dari HMPS sendiri sebenarnya itu kan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi. Iya. Jadi otomatis HMPS Psikologi adalah organisasi mahasiswa yang memegang kekuasaan eksekutif tapi di tingkat program studi. Yang dimana nanti HMPS Psikologi UMBY ini juga hadir sebagai organisasi yang berfungsi untuk sebagai wadah aspirasi dan juga untuk pengembangan teman-teman mahasiswa yang ada di program studi psikologi Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Oke. Baik, tadi kita udah sama-sama tahu nih tentang HMPS Psikologi UMBY, Himpunan Mahasiswa Program Studi Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Betul. Oke, berarti ini luar biasa sekali ya organisasinya, dan bahkan kita hadir di sini bersama dengan ketua dan wakilnya, pasti kita bakal tahu lebih dalam. Nah, teman-teman, tadi kita udah sama-sama cari tahu nih tentang HMPS Psikologi UMBY. Kira-kira sebagai ketua dan wakil nih, kan pastinya setiap jabatan itu ada tujuan yang ingin kalian capai, ada visi misi yang ingin kalian lakukan sebagai pemimpin dari organisasi ini. Kira-kira dari kalian berdua sendiri, kalau boleh tahu secara garis besar aja deh, apa sih yang jadi tujuan kalian untuk memimpin dalam periode 2024 di tahun ini? Oke, tentunya mungkin dari aku dulu ya. Oke. Kita tuh sebagai ketua dan wakil tentunya pengen menjadikan himpunan ini sebagai wadah bagi mahasiswa. Kayak misalkan selama ini mahasiswa tuh punya loh potensi-potensi atau bakat, minat atau bakat yang mungkin mereka tuh nggak tahu nih mau disalurkan kemana. Nah, kita ini tujuannya sebagai wadah mereka untuk menyalurkan ya mungkin aspirasi mereka, apapun yang mereka ingin kembangkan di Universitas Mercu Buana Yogyakarta ini, kami siap menjadi wadah mereka seperti itu. Oke. Tuh, ini Novita. Tuh, sebenarnya tadi udah disampaikan sama Kak Novel ya, kurang lebih secara keseluruhan. Intinya kami tahun ini hadir itu sebagai wadah aspirasi yang inspiratif juga untuk teman-teman mahasiswa melalui berbagai program kerja kami, yang dimana program kerja kami juga pastinya mengikuti dan menyesuaikan kebutuhan dari teman-teman mahasiswa Fakultas Psikologi itu sendiri. Oke, luar biasa sekali. Berarti siap untuk menampung wadah aspirasi maupun minat dan bakat. Ya, Betul. Berarti jadinya psikologi organisasi HMPS ini tidak hanya menjadi sebuah organisasi, tapi sebagai sebuah wadah buat teman-teman bisa menyalurkan. Luar biasa sekali. Berarti psikologi nanti nggak cuma mikirin tentang atau berurusan dengan kejiwaan, Betul, pikiran manusia. pikiran manusia, enggak tebak-tebakan kita jadi pembaca masa depan, tidak. Kita Bukan ternyata dukun. bukan dukun, tapi ternyata kita bisa jadi orang-orang yang mewadahi ya. Betul. Luar biasa sekali. Oke, dari yang aku tahu juga dan aku dengar-dengar nih, tahun ini tuh ada slogan. Jadi kalau teriakannya HMPS Psikologi UMBY, jawabannya atraktif. Nah, aku mau tahu nih, kira-kira maksudnya atraktif itu apa sih?
Oke, sebenarnya kalau dari atraktif sendiri itu ada singkatannya, yaitu Oke. adaptif, Ya. kolaboratif, dan juga kreatif. Yang dimana itu sebenarnya 3 kata itu sudah melingkupi dari visi misi yang kami bawakan dan juga yang kami ibaratnya mau merealisasikan itu melalui program-program kerja kami seperti itu. Oke. Pantasan setiap kegiatan itu kayaknya ngedenger nih HMP Psikologi UMB atraktif. Gerakannya gimana? Boleh dong diajarin dulu kali. Pengen Berarti tahu sering nih. ikut ya? Sering ikut ya? Tahu sampai tahu itu. Sering ngeliatin sih, Oh, sering sering ikutin nonton banget gitu. ya. Iya, ngikutin banget nih HMP Psikologi. Mau Oke. juga gimana coba? Ya, mungkin diawali gimana? sama Beben mungkin nanti Oke. kita Kita yang nyebut slogannya gitu. Coba ya, aku teriak misalnya aku bilang HMP Psikologi UMB gitu ya. Oke. Gerakannya gimana nih kalau biar aku bisa ikut nih? Gimana kalau boleh tahu? Atraktif. Oh, gini doang ya? Iya. Oke, Bisa coba lihat ya. kamera Bisa mungkin. kamera. Bisa melihatnya ya biar ngajarin teman-teman juga siapa tahu Oke. ada yang terinspirasi gitu ya. Oke, kita coba ya. HMP Psikologi UMBY atraktif. Wah, luar biasa banget. Sangat Benda- mengikuti ya. Iya. Kebetulan Stalker. saya stalker ya Oh, untuk HMP stalker. Psikologi. Ih, kayaknya bikin saya menarik banget nih mengikutinya. Oke, siap. Atraktif. Tadi kita udah sama-sama cari tahu atraktifnya apa. Nah, kalau boleh tahu tadi Kak Novita sempat menyebutkan kalau HMP Psikologi UMB ini punya proker-proker atau program kerja yang menarik dan Betul. bisa mewadahi teman-teman. Kalau boleh tahu nih, kira-kira proker-proker seperti apa sih yang dipunyai HMPS Psikologi UMBY di periode 2024 ini? Siapa jawab? Oke, mungkin sebelumnya menjelaskan dulu bahwa kita di Himpunan Mahasiswa Program Studi Psikologi ini memiliki 11 program Program kerja kerja. dan agenda Kurang lebih mungkin 15 sampai 16. 15-16 ya. Oke. Jadi kita punya 11 program kerja utama. Oh ya, mungkin kita menjelaskan dulu ya divisi apa aja yang ada betul. di Oh iya, himpunan. biar, lupa nih. biar nanti selaras nih apa aja Oh. program kerjanya gitu. Oke, berarti- Jadi di HMPS sendiri kita Iya. punya 6. 6 divisi. Yang pertama yaitu POSDM, kemudian ada SKK, kemudian ada minat bakat, ada pengabdian masyarakat, Iya. Humas, dan Medinfo, media dan informasi. Nah, di setiap divisi ini memiliki tujuan dan programnya masing-masing. Contohnya misalkan di yang pertama ada POSDM. POSDM itu tentunya nanti yang menjadi apa ya, pengurus utama lah di dalam keanggotaan itu. Oke. Kemudian di SKK sendiri, SKK ini ada singkatannya. SKK ini sebenarnya singkatan kan. Strategi, kajian, dan keilmuan. Kemudian ada pengemasnya, pengabdian masyarakat. Nah, kalau program-programnya sendiri mungkin bisa dijelaskan kan Novita Oke. untuk programnya? Oke, kalau di HMP sendiri ada 6 divisi dan Iya. setiap divisinya pasti memiliki program kerja tersendiri yang sudah mengikuti dari GBHK-nya ya. Kita mengikuti dari garis besar haluan kerjanya yang sudah ada. Kalau dari POSDM sendiri itu ada satu program kerja yaitu Psychology Tour. Psychology Tour. Jadi kita semacam study tour ya. Iya. Kemarin kebetulan sudah terlaksana, kita ada kunjungan tour ke Surabaya dan Bali Wow. kurang lebih seminggu. Oke. Itu salah satu program kerja dari POSDM. Iya. Ada dari teman-teman SKK juga ada 2 program kerja, yaitu ada GTKP dan juga ada Psycho Learning. Oke. Selanjutnya dari pengabdian masyarakat itu ada 2 program kerja juga, yaitu ada psikologi mengabdi dan juga psikoharmonila. Dari teman-teman minat bakat ada 2 program kerja juga, yaitu ada pekan olahraga psikologi dan juga ada Psychology Awards yang ke-6 baru banget terlaksana baru. kemarin. Tanggal 30 November kemarin. Betul. Aduh, Terus masih lanjut fresh-freshnya betul. ya. Terus yang selanjutnya ada divisi hubungan masyarakat. Oke. Itu ada 2 program kerja juga. Ada Solidarity of Psychology dan juga ngobam semacam podcast gitu juga sama teman-teman mahasiswa psikologi. Lalu yang terakhir ada media dan informasi. Ya ini yang upload feeds Ya, ya, itu oke. tugasnya teman-teman media informasi. Oke. Mungkin Kak Beben tahu itu video-video atau apa Oh itu iya, kebetulan bagian kan- dari program iya. kerja Medinfo gitu. Kebetulan saya ngikutin ya, Iya. karena saya Banget ya. stalker tadi, Betul. jadi saya tahu sebenarnya. Tapi biar teman-teman lebih tahu aja, kita kenalan sedikit. Nah, tadi kan udah ada sekitar ada 6 divisi, kemudian ada 11 program, Program ya? kerja. 11 program kerja dan agenda yang masih banyak lagi.
Dan kalau boleh tahu, dengan adanya 11 program kerja ini, kira-kira kepengurusan tahun ini berapa sih sampai nyanggupin buat bisa jalani 11 program kerja yang luar biasa? Itu terlaksana semua ya sampai sekarang? Sudah terlaksana Ya, sudah semua. Waduh, luar biasa sekali teman-teman ini. Kalau boleh tahu jumlah pengurusnya berapa sih kalau dari teman-teman ini? Oke, kalau dari periode 2024 ini total kepengurusan kami ada 44 orang. 44. Betul, tapi kalau dari setiap program kerja Ya. kan ada beberapa kepanitiaan yang memang kami juga open recruitment kan. Jadi Ya. nanti ada dari teman-teman mahasiswa juga yang mendaftar. Jadi kita melibatkan mahasiswa selain dari himpunan supaya mereka juga memiliki pengalaman dalam menjadi kepanitiaan gitu. Jadi benar-benar menjadi wadah untuk mereka juga memiliki pengalaman bersama kita untuk menjalankan sebuah event gitu. Jadi nggak cuma kita aja berkembang, Ya, teman-teman yang lain juga harus kita ikut mengajak berkembang. teman-teman yang lain juga. Luar biasa sekali. Ada kolaborasi. Ya, ya? kolaborasi. Kolaborasi yang luar biasa dari teman-teman internal sebagai pengurus dengan teman-teman eksternal Ya. sebagai Betul. panitianya. Wah, luar biasa sekali. Itu ada nggak pernah dengar experience dari teman-teman eksternal tuh ngikutin proker, salah satu proker deh di kepanitiaan HMPS psikologi ini? Prokernya apa sih kira-kira yang pernah kalian dengar? Mungkin pengalaman dari mereka gitu. Apa rasanya? Sebenarnya mungkin kalau dari experience atau mungkin sedikit review ya dari teman-teman eksternal, kurang lebih sebenarnya sama sih. Mungkin mereka merasakannya ada beberapa pengalaman yang mereka mungkin belum pernah rasakan juga. Ada dinamika yang mungkin mereka juga rasakan, ikut membuat konsep seperti apa, bermain teknis di lapangan seperti apa, huru-hara kepanitiaan dan lain-lainnya seperti apa gitu. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang memang mungkin tidak bisa mereka rasakan dan temukan di perkuliahan, tapi bisa mereka temukan dan rasakan di kepanitiaan. Dan juga nggak cuman itu ya, karena kita kemarin itu kita juga mengadakan program kerja yaitu psikologi mengabdi, Oh, di betul. mana kita berbaur dengan masyarakat. Jadi kita juga mengajak mahasiswa sebagai kepanitiaan ini untuk berbaur dengan masyarakat juga, biar experience kita tuh mengadakan event gak cuma di kampus aja, tapi kita juga bisa mengadakan program kerja ini di masyarakat. Jadi mereka bisa mengerti kondisi dan keadaan di suatu daerah itu seperti apa, kayak gitu. Karena memang sebenarnya program-program kerja kita ini juga tidak luput ya Kak, Beben maksudnya Beben tidak luput untuk berlandaskan pada Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi kita juga harus melihat dari poin-poin yang ada di Tridharma Perguruan Tinggi. Wah, luar biasa sekali perjalanan dari HMP Psikologi ini, tidak cuma mengabdi kemudian berbagi kepada teman-teman mahasiswa, tapi juga sampai terjun ke masyarakat. Iya, Betul. betul sekali. Luar biasa prokernya. Itu kapan terlaksananya kemarin yang terjun ke masyarakat itu? Bulan Juli ya, akhir Juli. Akhir Juli. Waktu libur semester. Ya. Oh, oke. Itu setiap tahun ada atau bagaimana tuh kira-kira? Sejauh ini udah tahun ketiga sebenarnya terlaksana. Udah tahun ketiga Udah ya? tahun ketiga. Luar biasa. Jadi tiap tahun itu desanya beda-beda atau bagaimana? Ganti-ganti, beda-beda. Kebetulan di tahun ini kita kemarin ada di Kulon Progo ya. Progo. Kulon Progo tapi yang di atas gunung. Jadi benar-benar kita jauh dari kota dan ya di sana akses untuk bahkan ke warung pun jarang ya di sana. Jadi benar-benar kita merasakan ternyata seperti ini hidup di pedesaan itu. Orang-orangnya juga seperti ini. Kita cara komunikasi dengan orang di sana tuh seperti apa. Kita juga banyak belajar di situ gitu. Mini KKN. Ya mini KKN lah KKN. bahasanya. Kayak ini ya, trialnya ya. Trialnya. Luar biasa nih yang ikut kemarin. Keren banget, keren banget. Selanjutnya nih aku mau nanya, tadi aku sempat nge-highlight yang katanya ada ke Surabaya dan Bali itu. Jalan-jalan ya, psikologi tour ya? Betul, Ya, betul. ya. Kalau boleh tahu, psikologi tour itu gimana sih? Oke, sebenarnya Psychology Tour ini itu salah satu program kerja tour ya, sebenarnya kunjungan industri ke beberapa instansi yang berhubungan dengan peminatan-peminatan yang ada di psikologi. Nah, di sekolah psikologi sendiri kan peminatannya sebenarnya cukup banyak ya, tapi kemarin di Psychology Tour kita bawa 3 peminatan, yaitu psikologi industri organisasi dan sosial klinis. Jadi beberapa instansi yang kita kunjungi juga berhubungan dengan peminatan psikologi. Contohnya kita kemarin ada ke PT Amarta Otsuka itu Pokari Soejoy, lalu yang klinisnya kita ada kunjungan ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, lalu untuk sosial kita ada kunjungan ke Lapas Narkotika kelas 2A. Luar biasa sekali.
Berarti pengalamannya ini nggak cuma belajar di lingkungan kampus, Iya. tapi Betul. sampai keluar, bahkan keluar daerah ya. Keluar Iya. daerah. Keluar daerah. Dan itu perjalanan kita total pulang pergi 5 5 hari. ya, 5 Oh, 5 hari. hari. Kemarin ikut semua berdua? Ikut Ikut. semua dong. Gimana? Have fun nggak? Have Sangat fun. Dan have fun. fun fact-nya nih, Iya. program kerja Psychotour ini menjadi program kerja favorit di Favorit betul. Psychology Award Oke. kemarin. Salah satu Luar nominasi biasa. Ya, terfavorit karena yang memang dipilih teman mahasiswa. ini yang terbanyak juga Iya. mahasiswa eksternal juga ikut. Oh, iya. Karena memang ini program yang udah ditunggu-tunggu gitu. Oh, Jadi oke. dari Oh, tahun kemarin, mungkin tahun kemarin tuh karena mungkin gak jadi ke Bali ya. Jadi di tahun ini kita jadi ke Bali, mungkin excited tuh pada ikut semua gitu. Oh, luar biasa banget. Sampai berapa orang kemarin? Ya, ikut. Kurang lebih total keseluruhan itu 170 sampai 180 ya. Begitulah. Luar biasa banget. Bisa bawa orang sebanyak itu buat jalan-jalan keluar kota, apalagi ke Bali. Untuk belajar, bahkan ada belajarnya. Betul, belajar. Luar biasa sekali. Keren sekali teman-teman psikologi ini. Keren. Nah, aku tadi sempat dengar juga kayak yang proker apa ya tadi? Tadi kan pengabdi itu yang ke masyarakat itu punya Pengabdian Mas, masyarakat. pengabdian masyarakat. Kemudian psikologi tour punya Pos DM. pos DM. Oke, luar Dan biasa, ini bagus. di psikologi mengabdi kita nggak sendiri karena kita juga berkolaborasi Kolaborasi. dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Fakultas Psikologi. Psikologi. Jadi kita berkolaborasi nggak cuma dari himpunan aja, tapi dari BEM juga ikut serta di situ. Luar biasa banget. Ada Ya. program kolaborasinya Ya, jadi ya. namanya The Rangers Ex X Psikologi Psikologi Mengabdi. Mengabdi. Karena program pengabdian masyarakat dari BEM bernama The Rangers, Rangers. kita gabungkan jadi The Rangers X Psikologi Mengabdi. Oke, siap. Gitu. Aku mau nanya satu lagi nih, baru ingat nih, Ya. program kerjanya. Tadi kan sebagai wadah minat dan bakat nih, kan ada divisinya nih. Aku tadi nge-highlight nih ada namanya Pekan Olahraga Psikologi Psikologi. dan Psikologi Awards. Award. Betul. Itu maksudnya gimana tuh? Kayak sampai psikologi bisa ngadain program kerja yang seperti ini, dan bentuknya tuh kayak gimana sih? Oke, sebenarnya kalau Pekan Olahraga Psikologi sendiri itu sudah udah tahun ketiga. Cuma memang ada pergantian nama di tahun ini. Kita fokuskan untuk mewadahi teman-teman di bidang non akademik, tapi kita khususkan di bidang olahraga saja. Oh. Karena bidang sedinya sudah dinaungi oleh di Psychology Awards. Oh, Jadi biar terpisah fokusnya dan teman-teman yang punya minat bakat di olahraga bisa lebih leluasa gitu. Di POP kemarin kita mengadakan 3 lomba ya, dan semua 3 lomba itu kita lombakan berdasarkan hasil survei minat bakat ke teman-teman mahasiswa. Jadi lomba yang diadakan itu berdasarkan memang pilihannya teman-teman mahasiswa itu sendiri. Mereka minatnya kemana, nanti kita lombakan gitu. Oke, siap. Kita kemarin ada yang pertama e-sport, Betul, Mobile Mobile Legend. Kita lomba di kampus 1. Kemudian ada futsal. Kita juga di kampus 1 di Sport Center. Itu kita laksanakan dalam waktu Hampir hampir kurang lebih ya, 1 Jadi bulan 3 lomba. kita kan setiap weekend ya, karena kita menyesuaikan jadwal kuliah daripada mahasiswa juga. Kemudian yang terakhir itu ada lomba badminton. Badminton di sini kebetulan ya. Jadi ada tiga lomba itu sudah terlaksana dalam waktu 1 bulan. Iya, kurang lebih 1 bulan. Iya. Oke, itu untuk yang olahraga. Olahraga. Yang award ini maksudnya gimana nih? Yang award tadi, yang ada seni-seninya. Oke, kalau awards ini sebenarnya rangkaian juga ya. Dia ada 2 rangkaian. Ada lombanya, kita menaungi membuat wadah di bidang seni, dan rangkaian satunya lagi yaitu Malam Puncak. Sebenarnya Psychology Awards ini itu adalah salah satu program kerja untuk mengapresiasi setiap sivitas akademika yang ada di Fakultas Psikologi. Jadi kami memberikan penghargaan ke teman-teman mahasiswa, ke Bapak Ibu dosen dan juga para staf TU. Wow, semua sivitas akademik Ya. dapat Betul, penghargaan dapat ya. penghargaan. Luar biasa sekali, keren sekali teman-teman. Oke. Nah, berarti dalam divisi di kepengurusan tahun ini yang ada 6 ini itu tuh sudah dibagi semua ya, masing-masing kayak pos DM ngurus internal, tapi juga ternyata eksternal mereka sebagai pengurus sumber daya mahasiswa. Betul. Di psikologi itu
mewadahi, kemudian ada SKK itu tadi yang untuk biasanya yang ini ya saat kita fokus untuk pembelajaran atau Betul, pendidikan akademiknya. Oke, siap. Kemudian ada minat dan bakat, ada Med Info. Kemarin kalau nggak salah lihat sempat videonya itu ini ya FYP ya di TikTok. Iya. Puji Tuhannya ada Oke. 2 video kita tembus Ya, video 100.000 views. 100.000 views, Ya, luar biasa. karena Bang. memang kita tuh akhir-akhir ini juga fokus nih, ayo di push TikTok gitu kan. Karena kan Oke. sekarang apa-apa informasi itu lebih mudah Iya. tersebar tuh di TikTok, makanya kayak yaudah yuk Betul. kita bikin konten, sering-sering bikin konten di TikTok gitu. Oke, siap. Soalnya kemarin tuh pas saya ngobrol sama teman di luar kampus sempat ngomong, ini bukannya kampusmu ya, bukannya ini ya, apa namanya, jurusanmu ya. Soalnya ini ada FYP kemarin. Oh emang iya? Wah pas dilihat, oh bener. Mengikuti Ternyata banget ya. Teman-teman, iya, soalnya nggak sengaja lewat juga sempat di oke. saya. Kok bajunya mirip sama yang datang hari ini gitu, kayak nanti. Wow, ternyata luar biasa sekali. Oke. Oke, dengan teman-teman yang ada di sini menjalankan 11 proker, 15 agenda, teman-teman BPH mau mewadahi berapa divisi itu? 6 tadi ya? 6 divisi. Kira-kira selama periode kalian ini mungkin juga kalian sebagai pemimpin di sini, sebagai ketua dan wakil, ada nggak sih dalam organisasi itu dinamika yang dihadapi atau kendala-kendala yang kalian rasakan mungkin selama ini yang mungkin bisa dibagikan, juga bisa jadi sumber motivasi atau penyemangat buat teman-teman juga mungkin yang masih ragu buat masuk organisasi atau yang lagi dalam masa ini nih, siapa tahu bisa kita bagikan dan mereka bisa dapat insight gitu. Siapa dulu? Kamu dulu aja. Oke. Sebenarnya kalau dinamika, kendala dan lain-lainnya itu pasti ada ya. Kita mau berada di naungan organisasi ataupun tidak mengikuti organisasi itu pasti ada. Iya. Cuman mungkin memang apa ya, porsinya atau konteksnya aja yang berbeda. Kalau dari aku pribadi, karena kebetulan untuk periode ini tuh periode keduaku, jadi sudah ada beberapa pengalaman di periode sebelumnya. Di tahun ini dengan mungkin jabatan yang baru juga banyak pengalaman yang aku dapatkan pastinya. Oke. Kalau aku yang rasakan mungkin ketika menjadi ketua ini itu ketika berelasi dengan pihak-pihak eksternal ya. Jadi banyak kenal sama orang di luar prodi, sama teman-teman prodi yang lain, fakultas yang lain, bahkan bisa kenal sama mungkin dari kemahasiswaan universitas dan yang lain-lainnya, itu bisa lebih kerasa. Dan pastinya bisa ketemu pihak-pihak mungkin eksternal kalau kita keluar ya, bertemu dengan komunitas-komunitas yang lain, itu aku rasa suatu hal yang menyenangkan banget ya. Untuk aku pribadi itu sangat menyenangkan kayak gitu sih. Kalau untuk yang lainnya bisa kenal sama teman-teman pengurus yang lain juga, serasa keluarga juga, jadi kayak punya keluarga baru, teman baru yang awal yang nggak kenal bisa jadi kenal, dan jadi mungkin sebenarnya bisa menjadi wadah juga untuk meningkatkan soft skill sebenarnya ya, dari cara mungkin public speaking, problem solving, komunikasi dan yang lain-lain itu benar-benar diasah, tapi dengan catatan bahwa memang siap dan mau berkomitmen di organisasi. Kalau mungkin dari aku sebagai wakil, karena emang ini pengalaman pertama aku juga ya sebagai wakil di organisasi universitas, jadi aku merasa mungkin aku lebih ke internal anggota ya, ke internal anggota himpunan. Itu bagaimana cara aku bisa merangkul atau bisa meningkatkan kedekatan dengan para anggota. Jadi mungkin selama ini dari awal-awalnya mungkin masih canggung, masih gimana nih aku harus ngomong kayak gimana sama anggota, sama koor divisi mungkin, tapi lama-kelamaan oh ternyata seperti ini caranya, aku harus membangun relasi, harus membangun kedekatan, membangun kepercayaan juga kepada mereka gitu. Tentunya membantu partner ketua ini ketika misalkan ada suatu urusan yang mungkin perlu kita selesaikan berdua ya, kita saling bekerja sama gitu. Dan banyak relasi juga yang kita dapatkan, banyak manfaatnya juga. Pengalaman-pengalaman menjadi seorang pemimpin itu ternyata nggak semudah itu juga, karena memang butuh soft skill yang perlu yang dimiliki, karena memang seorang pemimpin itu harus memiliki komunikasi yang baik juga. Jadi gimana kita biar nggak miskomunikasi dengan
anggota ketika menjadi penanggung jawab, ketika menjadi steering committee mungkin dalam suatu kepanitiaan. Nah itu menjadi pelajaran banget buat aku karena pengalaman pertama aku juga gitu sih. Oke, siap. Luar biasa sekali. Serasa masuk ke sesi deep talk Deep ya. talk. Deep talk banget, dalam banget rasanya pembahasan ini. Tapi jujur sangat terharu banget dengernya. Terus kayak wow, ternyata tidak semudah itu gitu ya. Mungkin kalau aku boleh nanya dikit nih kan, bahas ya tentang dinamika yang terjadi. Kira-kira punya teman-teman HMP psikologi ini punya nggak sih kayak titik terendah teman-teman selama di organisasi, entah secara kepengurusan organisasi teman-teman atau teman-teman sebagai pemimpin gitu? Agak berat ya pertanyaannya ya. Oke, titik terendah. Kalau titik Terendah. terendah, kalau dari aku pribadi mungkin ya, kalau dalam konteks memimpin, puji Tuhan kalau misalnya sampai titik terendah banget itu enggak ya. Karena kalau mau dibilang kendala atau mungkin kondisi organisasinya turun sedikit, aku rasa itu hal yang sangat wajar. Namanya juga kita berdinamika juga nggak cuma sebulan 2 bulan, tapi hampir 1 tahun, harus mengurus dengan berbagai macam kepala yang pasti akan banyak konflik dan kendala yang terjadi. Tapi kalau sampai yang titik terendah agak mengganggu kepengurusan, mengganggu pribadiku juga, individuku, itu enggak sih, puji Tuhan. Oke, kalau dari Kanoval sendiri gimana sih Oke, kira-kira? kalau dari aku titik terendah juga kayaknya nggak rendah-rendah banget. Ya mungkin ada kayak titik dimana kita ngerasa capek gitu kan, ngerasa lelah. Karena kita sebagai ketua dan wakil itu nggak cuman bagaimana tentang diri kita, tapi kita juga mikirin tentang anggota juga. Misalkan kita itu berada di titik dimana anggota itu anggota himpunan atau anggota organisasi kita itu banyak yang mulai dimotivasi. Nah itu bagaimana cara kita buat meningkatkan motivasi mereka juga. Jadi kadang mereka lagi dimotivasi, kita juga dimotivasi, jadi kita harus meningkatkan diri kita, motivasi mereka juga. Jadi memang gimana caranya kita harus membuat mereka itu yakin, ayo kita selesaikan ini bersama-sama, ayo kita jalan ini bersama-sama. Kalau lagi capek ya udah kita kasih waktu dulu untuk istirahat, kemudian baru nanti kita semangat lagi untuk menjalankan program kerja. Dan itu pasti sudah kita alami juga ya, kayak misalkan beberapa ada yang capek mungkin karena kan kita ini kadang ada program kerja yang setelah ini selesai langsung ada lagi dan kayak nggak ada jeda gitu dalam waktu 10 bulan itu kayak nggak ada jeda. Jadi kan mungkin ada yang double juga, apalagi yang job desk-nya itu selalu ada di setiap proker gitu kan. Jadi kita itu juga harus saling memotivasi aja dan meningkatkan keyakinan mereka gitu loh tentang komitmen mereka di organisasi itu seperti apa, kayak gitu sih. Oke, siap, mantap. Sebenarnya sengaja aja sih nanya tadi titik terendahnya, soalnya akhirnya saya mendapat jawaban yang ingin saya dengarkan ya. Kayak ternyata teman-teman selama mengalami hal-hal yang mungkin cukup berat ya dalam perjalanan, tapi teman-teman ternyata punya cara-cara buat menghadapi hal itu. Jadi ternyata tidak hanya mentok atau stop kemudian pergi meninggalkan atau saling tidak peduli. Ternyata teman-teman punya sebuah resiliensi, cara yang baik buat mempertahankan itu bisa tetap baik dan berjalan terus. Nah, tadi yang sudah ku dengar juga dari Kak Naufal tentang bagaimana saling memotivasi. Sebenarnya keakraban dari teman-teman pengurus HMP psikologi ini seakrab apa sih gitu? Kedekatannya semana gitu kalau boleh tahu? Mungkin bisa jelaskan. Oke, kalau dari aku pribadi mungkin semakin lama ya perjalanannya itu terlihat untuk keakrabannya itu masih lebih jauh lebih baik dari awal-awal. Mungkin yang awal-awal masih sama-sama canggung, masih kalau ketemu diem-dieman. Sekarang mungkin udah nemu titik nyamannya seperti apa, udah lebih sefrekuensi, mungkin jokes-jokesnya udah lebih nyambung lagi. Jadi kalau misalnya ketemu atau di grup itu pembahasannya bisa lebih lepas dan nyambung, cocok aja gitu. Dan di grup juga di grupnya juga rame, kita suka saling ucapin ulang tahun juga, jadi semuanya itu bisa berkumpul di dalam grup, itu bisa seramai itu. Oke, luar biasa. Berarti sudah tidak ada canggung-canggung lagi ya di sekarang. Luar biasa banget. Berarti kekeluargaannya udah makin klop nih kayaknya. Luar biasa, amin. Kalau mau dibilang kayak ada konflik atau apa, pasti juga itu ada. pasti. Cuman kita selalu kayak yaudah cuman misalkan dalam satu proker ada suatu konflik, ya udah kita cuma selesai di situ aja. Berikutnya kita jalani dengan baik-baik lagi gitu.
Jadi ya kita sama-sama dewasa di organisasi ini gitu. Nggak yang kayak apa ya, kalau misalkan ada konflik itu di terus-terusan gitu, enggak. Jadi kita bener-bener ya saling sadar diri dan saling dewasa aja di situ gitu. Didewasakan oleh Didewasakan organisasi. oleh organisasi, benar sekali. Mantap, luar biasa. Didewasakan oleh organisasi menjadi orang-orang hebat yang makin akrab ya sekarang, bisa berjalan dan semuanya sudah selesai programnya. Luar biasa banget. Tentunya pasti ada kebanggaan sendiri, kebanggaan tersendiri. Apa sih kebanggaan terbesar kalian sebagai seorang pemimpin di HMP Psikologi UMBY ini? Sebagai pemimpin organisasi ini, apa yang menurut kalian paling bisa dibanggakan? Ada siapa? Kalau dari aku simpel sih sebenarnya, kebanggaanku atau kebahagiaanku mungkin sekarang sebagai ketua itu bisa melihat anggota-anggotaku berkembang sampai di titik berkembang dan ya intinya ketika mendapatkan review atau penjelasan dari teman-teman pengurus, mereka merasa bahwa mereka berkembang di organisasi ini. Itu aku rasa udah suatu kebanggaan besar karena memang ibaratnya tugas kami kan memang membawa teman-teman anggota itu untuk bisa berproses untuk ada sesuatu yang berkembang dari diri mereka. Itu udah suatu kebahagiaan untuk aku sih. Muluk-muluk. Kalau dari aku mungkin kebanggaannya di mana kita bisa membawa organisasi ini menjalankan seluruh prokernya, dan kita ketahui sendiri di mahasiswa psikologi ini adalah mahasiswa terbanyak juga di UMBY. Jadi dimana kayak ternyata kita juga bisa ya gitu mengajak mahasiswa sebanyak itu untuk ikut di dalam program kerja yang sudah kita jalani gitu kan. Dan kita juga kebanggaannya mendapatkan kepercayaan sama mereka juga bahwa himpunan ini ternyata memang benar, himpunan ini menjadi wadah untuk kami sebagai mahasiswa gitu. Jadi itu juga sih kebanggaannya karena menjalankan program di mahasiswa yang sebanyak itu termasuk kebanggaan juga gitu sih. Berarti ada banyak hal yang bisa dibagikan, dibanggakan, bahkan dirasakan selama 1 tahun kepengurusan ini. Betul. Selesainya kapan nih kalau boleh tahu? Berapa jam lagi? Ininya berapa menit lagi? Kalau secara organisasinya kapan sudah. selesainya teman-teman kepengurusannya nih? Sebenarnya kalau selesainya sudah di depan mata sih, karena puji Tuhan kami sudah menyelesaikan semua program kerja kami, hanya tinggal menunggu beberapa hari saja untuk menuju musyawarah besar. Siap. Sudah mau jadi demis ya? Betul, amin. Amin, luar biasa sekali teman-teman ini. Keren banget, sudah dalam 1 tahun perjalanan dan hari ini sudah mau sampai di titik dimana semua beban itu lepas, bebas. Apakah akan merasa damai setelah ini? Ya sebelum ada pergantian pengurus juga ya. Jadi kita juga belum bisa sepenuhnya tenang dan damai mungkin ya. Maksudnya kayak kita juga harus tahu nih penerus kita tuh seperti apa nantinya gitu. Regenerasi kita tuh seperti apa. Kita juga harus tahu dulu, maksudnya biar kita percayakan kepada kalian gitu loh. Itu. Berarti tapi tetap have fun ya ikut organisasi? Aku pribadi sangat have fun. Sangat have fun. Masih merasa sanggup? Bagaimana? Sanggup menjalani kehidupan yang lain. Iya, itu maksudnya. Gitu. Mana tahu mau 2 periode gitu kan. Aku kebetulan sudah 2 periode. 3 periode dong. 3 periode siapa tahu gitu. Kalau Masnya? Aku juga mungkin ini adalah pengalaman yang cukup sangat berharga dan cukup sangat di dalam perkuliahan ini. Organisasi himpunan merupakan pengalaman yang mungkin sudah cukup banyak dan udah menjadi bekal juga buat aku. Jadi mungkin cukup lebih 1 periode aja semester gitu. Kami berdua karena kita juga mementingkan kita kan juga di sini nggak cuma berorganisasi, kuliah juga kuliah juga. Nah mungkin tadi balik ke kendala kayak titik terendah atau apa, sebenarnya juga kita juga berhadapan dengan perkuliahan kita juga. Jadi kan apalagi di psikologi ini kita juga udah mulai banyak praktek, semakin semester bertambah semakin seperti itulah. Jadi kita juga harus menyesuaikan waktu. Nah kadang yang susah tuh itu organisasi dengan kuliah, nilai-nilai kita, IPK dan sebagainya, kita juga mementingkan itu. Jadi kalau bukannya kita nggak mau meneruskan organisasi lagi, kita juga sebenarnya seneng gitu. Kita juga sebenarnya pengen nambah pengalaman lagi, cuman
kita juga harus fokus dengan kuliah kita gitu. Oke. Kalau itu sepertinya saya sangat setuju ya akan hal itu, karena saya juga merasakan sebenarnya dan itu adalah suatu proses yang panjang dan juga perlu teman-teman ingat. Nah, tentang kita saat kita membicarakan hal ini, tentunya kita juga mungkin teman-teman yang dengar entah jadi was-was atau takut malah ikut organisasi. Tapi mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan dari berdua ini biar teman-teman yang dengar atau para calon berikutnya, para penerus berikutnya supaya lebih tertarik, supaya motivasinya muncul, supaya teman-teman aku mahasiswa psikologi nih jadi pengen gabung di HMP Psikologi. Kayaknya keren deh habis yang dibilang oleh ketua dan wakil tahun 2024-nya. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak? Kalau dari aku pribadi ya, mungkin review dari aku sendiri, bagiku organisasi itu menyenangkan. Organisasi kurang lebih 2 periode aku menjalankan, itu aku sangat senang sekali. Aku bertemu dengan orang-orang luar biasa, bahkan yang awalnya tidak kenal menjadi kenal dan sekarang jadi teman dekat. Itu awal dari organisasi. Jadi hal yang sangat menyenangkan, banyak hal-hal, mungkin hal-hal kecil bagiku, tapi itu menjadi hal-hal besar nantinya untuk aku sekarang. Jadi aku rasa organisasi itu bukan suatu hal mengerikan mungkin bagi yang dibicarakan banyak orang ya. Tapi mungkin kalau dari aku, intinya untuk teman-teman mungkin yang masih ragu untuk ikut organisasi dan yang lain-lainnya, intinya adalah kalian pahami kebutuhan diri kalian sendiri. Kalian merasa butuh mengikuti organisasi atau tidak. Kalau misal kalian merasa ada hal yang kalian butuhkan, perlu ada hal yang kalian ingin ambil dari sebuah organisasi, ya ikutlah. Tapi kalau semisal kalian memiliki pemikiran lain bahwa belum menemukan untuk apa aku terjun ke kepanitiaan, organisasi atau apapun yang lainnya, aku rasa mungkin itu yang perlu dipertimbangkan lagi. Banyak orang yang menjudge organisasi tidak penting itu karena memang tidak ada tujuannya dia di organisasi. Sedangkan orang-orang yang ikut organisasi, mereka merasa bahwa ada suatu tujuan yang ingin mereka ambil, insight-insight baru yang ingin mereka ambil. Jadi lebih ke memang perbedaan kebutuhan, tujuan, dan persepsi aja menurutku ya selama ini. Banyak orang yang menjudge organisasi padahal dia tidak pernah terjun langsung ke dalam organisasi tersebut. Itu pemikiran-pemikiran yang perlu diubah. Dan sejauh ini 2 periode, aku 2 tahun mengikuti organisasi, aku sangat senang sih. Keren banget. Gimana kalau Anwar? Mungkin dari aku ya, ikut organisasi itu juga menyenangkan, karena ini juga pertama kalinya aku. Karena sebelumnya itu emang di kuliah ini target aku di semester awal itu emang aku harus ikut organisasi minimal sekali atau 1 periode aja itu aku harus ikut, karena bukan masalah sertifikat, bukan masalah nanti untuk CV dan sebagainya, tapi untuk pengalaman dan pengembangan diri gitu. Jadi di organisasi ini tujuan aku bukan untuk gimana nanti aku mendapatkan sertifikat untuk aku melamar kerja dan sebagainya, kan tujuannya template-nya kan kayak gitu. Dan itu yang membuat orang tuh kayak stigmanya kayak misalkan organisasi itu nggak penting, nanti juga yang penting gimana soft skill kamu dan sebagainya. Nah justru di organisasi itu mengembangkan soft skill diri sendiri gitu. Jadi gimana cara kita bisa memahami orang lain, gimana cara kita bisa birokrasi, demokrasi dan sebagainya. Itu yang sangat penting sih menurut aku. Jadi mungkin teman-teman yang nanti pengen mengikuti organisasi, sebelumnya tentukan tujuan kamu tuh mau ngapain dulu di organisasi gitu. Jadi ketika tujuan kamu sudah benar, ya selama menjalani kamu juga akan merasa enjoy di dalamnya gitu. Nggak yang wah kok ternyata serumit ini, susah ini. Sebenarnya nggak rumit dan susah, memang itulah dinamikanya seperti itu. Dan kalau mau dilihat senang-senangnya aja, semua organisasi punya senangnya dan susahnya. Jadi gimana cara kita, ya memang seperti itulah dinamika dalam organisasi. Jadi pengalaman itu yang paling penting. Gimana cara kita bisa mengembangkan skill kita tuh di situ. Tapi emang bener organisasi itu setelah demis itu mesti banyak orang yang merasakan manfaatnya. Jadi manfaatnya tuh nggak cuman capeknya doang, tapi ternyata aku udah pernah melakukan ini ya dulu di organisasi. Entah nanti di perkuliahan, mungkin di pekerjaan, bukan masalah apa yang kamu punya, tapi apa yang kamu tunjukkan dalam CV, tapi apa yang kamu punya dalam skill kamu, kayak gitu sih. Luar biasa. Berarti fokusnya lagi sebenarnya adalah teman-teman ke skill yang bisa teman-teman dapatkan. Jangan hanya fokus ke sebuah kertas, sebuah
gambar Iya. mungkin yang tulisannya sertifikat dan sebagainya, tapi teman-teman gimana pengalaman dan juga apa yang teman-teman bisa dapatkan dari organisasi tersebut. Nah, terakhir nih Kak, sebelum kita tutup, aku mau dengar teman-teman bisa menyampaikan kira-kira keuntungan apa sih atau benefit apa yang bisa didapatkan oleh teman-teman yang selanjutnya mungkin mau lanjut ke HMPS Psikologi UMBY, penerus-penerusnya nanti, yang mereka bisa dapatin dari organisasi ini apa, kemudian boleh diajak biar mereka makin yakin lagi nih buat bisa masuk atau gabung di HMPS Psikologi. Oke. Mungkin buat teman-teman dari mahasiswa psikologi yang tertarik untuk mengikuti HMPS Psikologi, tentunya tunggu aja infonya nanti mungkin di awal tahun ya Kak. Di awal tahun setelah kami musyawarah besar, mungkin bisa ikut juga di musyawarah besar kami nanti. Jadi untuk teman-teman yang penasaran benefit apa sih yang kami dapat dari organisasi itu, tentunya pengalaman itu penting, soft skill, relasi. Nah, relasi ini yang sangat penting teman-teman. Jadi dimana nggak cuman kita dapat pengalaman bekerja atau pengalaman menjalankan suatu program kerja, tetapi relasi ini sangat penting, dimana nanti kalian nggak cuman nggak cuman menjalankan program kerja aja, tapi bertemu orang baru, menjalin hubungan, dan disitulah nanti mungkin kalian bisa mendapatkan insight baru atau ilmu baru dari situ. Nah, itu yang sangat penting. Jadi kalian nggak cuman istilahnya mendapatkan ini doang, mendapatkan ya pengalaman itulah, tapi bisa mendapatkan teman baru juga gitu. Lebih banyak sebenarnya daripada yang terlihat. Ya, mungkin Pak Novita bisa melengkapi lagi gimana nih benefitnya tuh kayak gimana. Oke, sebenarnya kurang lebih yang disampaikan Kak Noval ya. Aku rasa mungkin kalau kita baru terjun ke suatu komunitas ataupun organisasi yang kita belum ada background pengalaman apapun, yang pasti nanti akan ada banyak pengalaman-pengalaman yang kita temukan. Relasi mungkin yang paling dirasakan biasanya relasi, kita ketemu banyak orang, harus menghadapi orang-orang, jadi problem solving kita juga terlatih. Soft skill sih sebenarnya mungkin paling akan terlihat perkembangannya. Komunikasi kita bisa lebih terlatih, cara berbicara, cara komunikasi, harus cara berbicara dengan mungkin orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi kepada dosen atau teman-teman yang lain, itu ada tata caranya sendiri dan harus berbeda-beda. Itu juga banyak pengajaran-pengajaran pasti akan kita temui sih di organisasi itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tertarik atau sudah mengikuti tentang himpunan ataupun kepanitiaan himpunan kepo-kepo, bisa banget daftar di HMPS Psikologi periode nanti selanjutnya. Karena HMPS ini juga sebagai batu loncatan juga untuk kamu mungkin ke depannya bisa masuk BEM, kemudian bisa ke universitas mungkin. Nah, jadi kami juga selama di himpunan juga ada pengalaman kemarin PKKMB juga ya Kak Novita. Jadi kita juga tahu nih, ternyata kita bekerja bersama organisasi-organisasi yang lain yang ada di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Dari seluruh fakultas kita juga, ya itulah, tambah juga relasi lagi, tambah juga pengalaman lagi. Jadi apapun itu sebenarnya tergantung dari tujuan kalian masuk organisasi gitu. Oke, luar biasa banget, keren banget teman-teman berdua ini. Aku dengerinnya dari tadi kayak ini sebuah pencapaian, sebuah penghormatan, bisa ngobrol bareng mereka dua tuh kayak insight baru terbuka gitu, motivasi juga kayak makin Jadi tertarik nih Kak? Kalau itu ya nanti mungkin kita bisa obrolin lagi ya. Saya mungkin tertarik ya jadinya makin mendalam, apalagi tentang HMPS Psikologi UMBY. Nah, oleh karena itu teman-teman semua yang menyaksikan ini, teman-teman perlu ingat bahwa organisasi itu memang nggak selalu selamanya bagus, sempurna dan sebagainya. Banyak turun naiknya, banyak titik terendahnya, banyak hal yang buat kita tuh kadang nangis, kadang stres, kadang buat kita ada dalam suatu titik yang bikin kita tuh kayak terkunci atau terkurung gitu. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, karena organisasi itu adalah buat teman-teman tuh bisa berkembang,
teman-teman bisa berbagi, teman-teman juga bisa menambah relasi dan juga bisa hadir untuk menjadi menjadi manfaat buat banyak orang gitu. Kayak tadi kan ada ke masyarakat, ke mahasiswa lain, teman-teman gabung sebagai panitia segala macem, kemudian juga kita juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada sivitas akademik. Itu adalah hal yang luar biasa banget. Bahkan kita pun juga dapat, kita yang mengadakan pun juga mendapat hal-hal baiknya ya, kayak tadi. Itu kayak psikologi tour kan kita tujuannya buat mereka, tapi karena kita ikut kita pun dapat kan tentunya. Luar biasa banget. Itu kayak membuka insight baru yang bisa kita tanamkan, kita pahami bahwa teman-teman bisa gali lebih dalam, cari tahu lebih dalam banyak hal itu. Dan perlu teman-teman ingat, coba perlahan bisa kita rasakan sama-sama, coba join gitu. Jadi jangan dijudge dulu tapi dirasakan sama-sama teman-teman. Dan tentunya terkhususkan kepada angkatan 23 dan 24 mungkin yang benar-benar sekarang lagi freshnya nih, lagi mungkin waktunya juga masih luang gitu kan. Itu silahkan kalian mungkin boleh nanti di awal tahun tunggu info kami untuk daftar. Itu. Jadi teman-teman tunggu aja informasinya, nanti kita bakal sama-sama cari tahu ya, termasuk saya karena saya angkatan 23 juga. Kita bakal cari tahu sama-sama, kita lihat nih gimana sih HMPS psikologi itu yang tentunya bisa bikin kita untuk berkembang lagi. Intinya teman-teman berani dulu, jangan takut buat mencoba, dan pastinya apapun yang teman-teman jalani, pengalaman yang teman-teman dapat itu pasti bermanfaat buat di masa depan teman-teman. Yes, betul sekali. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas karena ini sudah cukup panjang ya. Sangat panjang ya. sekali ya. Sampai kayaknya udah gelap nih tiba-tiba. Enggak. Tidak terlihat tiba-tiba. Tidak terlihat. Waduh, enggak kok teman-teman, masih aman, masih terang. Ya, tapi juga mungkin teman-teman sudah cukup banyak dapat informasi yang bisa teman-teman kembangkan, teman-teman dapatkan, dan bisa meyakinkan diri teman-teman semua tentang HMPS Psikologi UMB ini. Dan intinya kalau ada informasi yang kurang mungkin boleh dihubungi teman-temannya lewat Instagram. DM ada aja. Instagramnya? Ada. Apa? Jangan lupa follow Instagram HMPS Psikologi UMB. Oke, mantap. TikToknya juga tuh, TikToknya habis juga FPV ada. kemarin. Oke, mantap sekali. Nah, teman-teman jangan takut buat tanya-tanya aja, dan pastinya bakal dijawab oleh teman-teman kita ini yang luar biasa kerennya. Oke. Betul. Buat teman-teman, aku ucapin terima kasih Terima banyak. kasih banyak juga Bebe. Terima kasih banyak Terima kasih, sudah Bebe. hadir dalam podcast kali ini, podcast Biro Kemahasiswaan dan Alumni UMB yang keren banget ini tentunya. Dan kita juga sudah bersama narasumber hebat kita yang sudah berbagi banyak hal, banyak pengetahuan, wawasan baru buat kita semua yang ada di sini. Jadi teman-teman, intinya kalau mau cari tahu informasi lebih banyak lagi, ikutin lagi podcast di episode-episode lainnya. Dan juga mungkin kalau ada info yang kurang, cari tahu di IG mereka, TikTok mereka, atau teman-teman ulang lagi video ini biar teman-teman makin puas nih. Oh, ternyata yang tertinggal dari yang aku dengarkan tuh ini gitu. Intinya teman-teman cari tahu lebih banyak, dan jangan sampai lupa untuk terus ikuti podcast Biro Kemahasiswaan dan Alumni ini. Ada lagi teman-teman pesan yang ingin disampaikan terakhir? Sudah. Cukup. Cukup. Mungkin terima kasih aja buat Biro Kemahasiswaan dan Alumni sudah memberikan kami kesempatan untuk berbagi tentang himpunan mahasiswa psikologi itu seperti apa. Semoga kedepannya program ini terus berlanjut ya. Kita semoga terus berlanjut, dan semoga ada manfaat lah yang dapat buat para penonton. Oke, Itu aja sih. Keren banget pesannya tuh. Untuk Biro Kemahasiswaan dan Alumni UMB keren banget pokoknya. Oke, aku ucapin terima kasih banyak terima kepada kasih. Kanopita dan Kanopal selaku ketua dan wakil ketua HMPS Psikologi UMBY. Dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast di episode kali ini. Aku juga mohon maaf nih kepada teman-teman yang menyaksikan jika aku ada salah kata ataupun perbuatan selama membantu ini. Semoga teman-teman semua puas ya. Dan kira-kira semoga apa yang disampaikan juga udah semuanya tersampaikan, sudah merasa puas dan bebas, supaya setidaknya lebih ringan dikit sebelum demisioner nantinya. Oke, aman ya? Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, dan sampai jumpa lagi dalam episode podcast selanjutnya. Dadah. Dadah. Dadah.